Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Gema takbir, tahmid dan tahlil membahana di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh penjuru dunia. Kita patut syukuri hadirin, kenikmatan yang telah Allah berikan sangat luar biasanya. Nikmat Islam dan iman maupun nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha di Musola Al-Ikhlas yang mulia ini. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sebelum materi khutbah ini saya paparkan, saya mengajak khususnya kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua agar selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat begitu banyak kepadamu. Seandainya nikmat itu kita hitung hadirin, niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Ibaratkan ranting sebagai penanya dan lautan sebagai tintanya, niscaya kita tak dapat menghitungnya dan tak dapat kita tulis. Kata Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau engkau bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah. Tapi apabila engkau kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sehat, tapi banyak yang maksiat. Banyak yang muda, punya rumah, punya harta, punya jabatan, tapi tak mau taat. Banyak orang yang punya rezeki, beli rokok bisa, tapi tak mau berkurban. Hati-hati, kata Allah, inilah sekelompok orang, inna azabillah sadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kadang terlalu kecil kita berpikir kalau kita menilai kebenaran dan kenikmatan melihat rahasia Allah yang begitu besar. Tanda kita bersyukur adalah ketika kita tidak tertarik menjadi orang lain yang kehidupannya berada di atas kita. Bahkan di salah satu hadis Rasulullah,
peringatan buat orang yang gak mau berkurban. Barang siapa yang berkelapangan harta namun tak mau berkurban, maka jangan sekali-sekali mendekati tempat sholat kami. Ayat kedua kata Allah, fasolli lirabbika wanhar, dirikan sholat karena Tuhanmu, dan wanhar, berkurbanlah. Artinya dalam ayat ini kita pahami bahwa ketika dalam kehidupan kita temukan setiap tahun dia berkurban, tapi sholatnya bermasalah, demi Allah neraka tempat tinggalnya. Karena sholat itu adalah tiang agama dan berkurban adalah sunnah muakkad. Di mata manusia dia baik, tapi di mata Allah dia adalah orang yang tak pandai bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berkurban harus kita pahami bahwa la yanallaha luhumuha wala dimahuha walakin kiyanal taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaan bagi orang-orang yang berkurban. Jadi ketika ada orang yang rajin berkurban namun masih memutuskan tali silaturahim, demi Allah dia tak layak masuk ke surga. Jangankan masuk ke surga, mencium bau surganya pun tak layak. Innamal mu'mina ikhwa, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah kurban sudah jelas. Allah abadikan dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 110. Ada dua tokoh yang diperankan, ada dua manusia yang mulia. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua Nabi Ismail alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim semasa hidupnya penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Ujian yang terbesar dalam hidup ini bukanlah kemiskinan, karena kemiskinan hanya sebatas pintu kubur. Ujian terbesar dalam hidup ini bukan gak punya harta, pangkat dan jabatan, karena gak punya harta, pangkat dan jabatan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang hina karena jabatan, hidupnya hina, matinya pun hina. Siapakah mereka? Mereka adalah Fir'aun, Qarun dan Namrud ala'atullah alaih. Salah satu ujian yang paling besar dalam hidup kita adalah menghadapi orang tua yang tak beriman. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, punya ayah yang bernama Azar. Azar tugasnya membuat patung, menyembah patung, menjual patung, didakwa oleh Nabi Ibrahim. Namun usaha sudah dikedepankan, masalah hidayah adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala paman Nabi pun tak mendapatkan hidayah. Contohnya Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Kadangkala anak Nabi seperti anak Nabi pun tak mendapatkan hidayah. Kadangkala istri Nabi seperti istri Nabi Nuh pun tak mendapatkan hidayah. Dan alhamdulillah kita yang hadir pada hari ini bukan anak Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan tetangga Nabi. Allah berikan hidayah, itulah nikmat yang paling besar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kedua belum berakhir. Maka setelah dihancurkannya berhala-berhala, Ibrahim pun dibakar oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Diikat tangannya, dimasukkan ke dalam api. Bukan 1 jam, bukan 2 hari, Ibrahim mengendap dalam api selama 40 hari 40 malam. Pertanyaannya, apakah dia mati? Hadirin, ternyata tidak. Inilah ujian bagi orang yang beriman. Jangankan badannya hancur, bajunya pun tak disentuh api sedikit pun. Ketika dia dimasukkan ke dalam api, Allah berfirman, ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, hambaku Ibrahim akan masuk. Di sini Allah menunjukkan mujizatnya. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran buat kita yang beriman pasti terus-menerus mendapatkan ujian. Ibarat anak yang kuliah, ibarat anak yang duduk di bangku sekolah, siapa yang ujian? Yang ujian yang sekolah, yang sekolah enggak mendapatkan ujian. Yang ujian yang kuliah, yang enggak kuliah enggak mendapatkan ujian. Artinya apa hadirin? Yang diuji adalah orang yang beriman. Yang tak beriman disehatkan juga badannya. Bandar narkoba disehatkan juga, pezina disehatkan juga oleh Allah. Tapi bukan berarti dia kaya, dia mulia. Belum tentu dia sehat, dia mulia. Maka Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang kaya, bukan pejabat, tapi yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jadi dalam hidup ini yang dicari adalah ketenangan, bukan kesenangan. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi ketenangan akan menimbulkan kesenangan. Contohnya apa hadirin? Berzina dia, senang nafsunya, tapi tak tenang hidupnya karena takut digrebek sama polisi. Mencuri dia,
senang nafsunya tapi tak tenang hidupnya karena takut ditangkap sama polisi. Tidak ada yang paling dirindukan oleh hati melainkan tetesan air mata khusyuk seperti pertama kali mendapatkan hidayah. Jadi dalam hidup ini yang dicari adalah ketenangan. Karena kalau sudah tenang pasti akan menimbulkan kesenangan. Meskipun Allah berikan ujian, tawa di atas air mata, berkah di setiap cobaan dan kemudahan di setiap kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa usahalaha makasabat. Allah tak akan mungkin menguji seorang hamba itu melainkan di luar kesanggupannya. Innamal usri usra fa innamal usri usra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, apakah berakhir ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim? Ternyata tidak, hadirin. Oleh karena itu, dalam Quran As-Saffat ayat 100 Allah berfirman, apa kata Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak-anak yang soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Ibrahim berdoa selama 83 tahun. Dia nantikan putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Apakah dia berdoa langsung dikabulkan? Ternyata tidak, hadirin. Padahal dia nabi. Kalau menurut logika kita, nabi itu berdoa pasti dikabulkan. Namun Ibrahim berdoa ternyata tidak dikabulkan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, hadirin? Kita harus paham bahwa Allah punya sifat cemburu terhadap hambanya. Ketika dikabulkan doa Nabi Ibrahim, maka dijawab oleh Allah ayat 102 dan 103. Kami berikan kabar gembira dengan anak yang penyabar yang bernama Ismail alaihissalam. Hadirin, Allah berikan kabar gembira. Apa kabar gembira ya? Dengan lahirnya seorang anak, disebut pula karakternya anak yang penyabar. Bayangkan, artinya Ibrahim bersabar berdakwah terhadap ayahnya. Dia sabar dibakar oleh Raja Namrud, maka dia pun mendapatkan anak seorang penyabar. Artinya apa, hadirin? Dalam hidup ini kita harus berbuat baik. Ketahuilah perbuatan baik itu akan kembali pada diri kita. Seperti yang dikatakan oleh surah Al-Isra ayat 7. In ahsantu li anfusikum, kata Allah. Kalau engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Allah tak akan melupakan kebaikan yang kau beri, kesusahan orang lain yang kau atasi, dan air mata yang hampir saja menangis lalu kau buat bahagia. Hiduplah di atas prinsip, jadilah orang baik meskipun kita tak diperlukan baik oleh orang lain. Jadilah manusia yang baik. Jikalau engkau mati, mereka menangisimu. Jikalau engkau hidup, mereka senantiasa merindukanmu. Maka ujian selanjutnya, dikabulkan anak yang lahir, diberikan anaknya bernama Ismail alaihissalam. Dan ternyata semakin lama semakin waktu berjalan, ujian tambah rumit. Apa ujian terberatnya? Ujian terberatnya adalah ketika turun perintah Allah, memerintahkan Ibrahim langsung menyembelih seorang anak kandungnya. Apa kata Ibrahim? Wahai anakku, sesungguhnya ayah bermimpi dalam mimpi ayah akan menyembelihmu. Tapi hadirin, ini anak penyabar. Apa jawab Ismail alaihissalam? Wahai ayah, kalau ini adalah perintah Allah, maka kerjakan. Semoga kita termasuk golongan-golongan orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, apakah Ismail mati ketika disembelih? Ternyata tidak, hadirin. Dijawab ayat berikutnya, ketika keduanya berserah diri kepada Allah, maka kami tembus Ismail dengan sembelihan yang besar. Artinya apa, hadirin? Keduanya selamat dari yang namanya ujian. Allah Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Mustahil bagi Allah menyuruh seorang ayah memotong anak kandungnya. Ini hanya sekedar ujian. Kita yang punya anak, mungkin anak kita narkoba, anak kita berzina, anak kita melawan sama kita. Ini ujian. Berapa banyak orang tua menangis karena ulah anak. Berapa banyak orang tua menangis karena dibentak anak. Itulah ujian kesabaran buat kita. Ketika kita ikhlas, maka di balik itu ada hikmah yang paling besar. Jadi dalam kehidupan kita sebagai anak, jangan pernah lupa jasa kepada kedua orang tua kita. Satu orang tua bisa merawat 10 orang anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Sesungguhnya orang tua adalah pintu surga yang paling dekat. Orang tua adalah tiket surga yang paling dekat. Ridallahu fi ridho walidain, wasutilahu fi suti walidain. Ridhonya Allah adalah ridho orang tua, dan murkanya Allah adalah murka orang tua. Di antara wujud kebaikan adalah ketika engkau menyembunyikan rasa sedih dari ibumu. Seberat apapun ujian hidupmu, selelah apapun jiwa dan ragamu, sekalut apapun masalahmu, tetaplah tersenyum di hadapan ibumu. Jangan engkau tampakkan kesedihanmu saat kita kecil.
hadirnya ibu membuat kita bahagia setelah dewasa. Hadirnya ibu jangan membuat kita terpaksa. Kesuksesan kita ada dalam doa ayah dan ibu kita. Mereka meminta kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku anak-anak yang soleh dan soleha. Berapa banyak ibu kita gak bisa tahajud karena merawat kita. Berapa banyak ibu kita gak puasa karena mengandung kita. Berapa kali seorang ayah meninggalkan sholat karena mencari nafkah. Semua itu untuk membahagiakan putra putrinya. Tapi itu semua pertanyaan kembali pada diri kita. Berapa kali kita melawan mereka, menyakiti hati mereka. Berapa kali kita membentak mereka. Pelajaran dari Nabi Ismail alaihissalam untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Hadirin, mengapa kita sulit mencari pekerjaan? Mengapa kita payah mencari penghidupan? Salah satu yang mempersempit ridha Allah itu adalah karena tak berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin, rumah adalah tempat berima kepulangan, di mana ada ayah dan ibu kita yang selalu memanggil nama kita. Orang tuamu mungkin tak secerdas dirimu, tak sesukses dirimu, tak sesempurna fisikmu, tapi dia memiliki hati yang begitu ikhlas sehingga tak pernah memintamu untuk membayar kembali segala jasa-jasanya. Hadirin, jemaah salat Idul Adha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memaknai Idul Adha, setiap kita adalah Ibrahim. Ibrahim punya Ismail. Ismail itu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin egomu. Ismailmu adalah sesuatu yang kau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintah oleh Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta oleh Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena hakikatnya semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha adalah tentang percaya dan ikhlas. Dua hal yang sungguh berat. Berapa banyak hal-hal yang dulu biasa sekarang terasa mewah. Banyak hal yang kita rasa sudah jadi bagian hidup kita, ternyata harus kita lepas. Dalam kitab tafsir Tamyiul Ghafilin, orang yang paling ikhlas adalah orang yang meletakkan keningnya di setiap sujudnya. Walaupun dunia menghancurkan isi hatinya, semua akan baik-baik saja. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan selamat bagi yang berkurban tahun ini. Insya Allah kurban tahun ini menjadikan diri kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallah li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.